ngomongin tentang narasumber yang keren nih ya. Aku juga mau review sedikit timeline kita selama 3 hari ini. Yang pertama, di day one, di hari pertama kita membahas berkah dari bisnis sampah di kala wabah dengan pemateri dari Biomax, dan juga kemarin kita juga kedatangan narasumber dari Osrim dengan tema bisnis udang dengan manfaat yang segudang. Wah, keren banget ya. Ternyata dari bisnis juga membuat kita bisa memberikan manfaat yang banyak banget, bahkan sampai segudang manfaat. Wah, luar biasa banget ya Bapak Ibu dan juga teman-teman di sini. Dan yang terakhir nih, wah ini kayaknya spesial banget dan udah ditunggu-tunggu pastinya ya. Di Day 3 ini kita akan kedatangan pemateri dari Sidat Labas dengan tema manajemen budidaya ikan sidat yang tepat tanpa tersendat. Pemateri kita pada malam hari ini dari tim Sidat Labas, yaitu General Manager Sidat Labas, Pak Angga Kurniawan. Sudah bisa dilihat oleh rekan-rekan semua? Ya, sudah Pak. Aman. Sudah ya? Oke. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di malam hari ini saya bisa ketemu ya. Tapi saya nggak sendirian, karena saya akan coba ngobrol dan diskusi bareng rekan saya, Mas Nanda. Mas Nanda sudah aktif ya, Mas? Sudah, Mas Angga. Oke. Oke. Oke, kita akan ngobrol bareng sama Mas Nanda nih. Terkait dengan manajemen budidaya ikan sidat yang tepat tanpa tersendat. Di masa-masa pandemi ini tentu hal-hal yang sifatnya pengetahuan menjadi lebih mudah dan lebih dekat untuk kita bisa akses. Karena untuk belajar saat ini kita bisa dengan koneksi internet itu bisa terakses gitu. Jadi akan memudahkan informasi dan ilmu-ilmu baru bisa dipelajari. Mudah-mudahan beberapa menit ke depan atau 30 menit ke depan kita bisa diskusi nih terkait ini. Oke Mas, kita lesson ya, insya Allah ya. Oke. Dilihat dari itu semua, tentu akan hadir sebuah aktivitas yang sifatnya usaha. Dan kita menggunakan segmentasi Mas Nanda untuk kembangkan bisnis ikan sidat ini. Jadi ada beberapa segmentasi yang kemudian segmentasi ini dikembangkan dan bisa dilakukan oleh masyarakat. Ini yang penting. Dan ada beberapa alasan penting kenapa segmentasi ini dibuat. Karena di ikan lain sebenarnya sudah dilakukan segmentasi ini. Di lele, di gurame, di udang, di ikan patin dan lain sebagainya. Ini sudah berkembang dan ini menjadi model yang kemudian memudahkan sekali. Karena beberapa alasan. Yang pertama, modal terbatas. Dengan segmentasi yang kemudian bisa dibagi, maka modalnya itu menjadi terbatas atau modalnya menjadi kecil. Karena modal ketika dibutuhkan untuk kemudian mengembangkan dari A sampai Z-nya itu menjadi besar. Maka dengan segmentasi akan menjadi mudah. Kemudian tingkat resiko bisa dipotong. Jadi bagaimana kemudian tingkat resiko pemeliharaan sidat dari segmentasi 1 sampai segmentasi 3 misalnya, itu tidak dilakukan oleh seorang diri, tapi dilakukan oleh beberapa orang. Jadi tingkat resikonya akan menjadi lebih rendah. Dengan ada segmentasi menjadi lebih rendah. Kemudian waktu panen yang tadinya tidak ada segmentasi menjadi singkat begitu ya. Karena waktu panennya akhirnya segmentasinya lebih singkat. Kemudian manajemen budidayanya ini punya manajemen yang berbeda. Ketika orang pelihara glass eel, kemudian pelihara elver atau pelihara fingerling, maka punya manajemen budidaya yang beda atau SOP yang berbeda. Kemudian yang terakhir adalah target lebih terukur, sehingga orang akan lebih mudah begitu. Oh, kalau saya pelihara elver sampai ukuran 25 gram, itu adalah target saya 25 gram begitu. Nah, ini yang harusnya menjadi solusi bagi rekan-rekan yang memang mau melakukan kegiatan usaha ini berupa segmentasi, Mas Nanda. Oke, menarik nih Pak atau Mas. Jadi sepertinya ada kemungkinan kita bisa join ya sebagai masyarakat Indonesia yang memajukan ikan sidat. Berarti segmennya itu apa aja Mas ya? Yang kita perlu ketahui sebagai orang awam. Oke. Segmentasi yang dilakukan itu ada 4.
Yang tiga adalah segmentasi di budidaya, satu adalah segmentasi di bidang olahan. Ini ada glass eel sampai alver ya. Ini tingkat resikonya paling tinggi karena memang kita pelihara dari bayi begitu ya. Kalau kita gambarkan bayi, dia baru saja sampai di muara, kemudian masih sederhana sekali komponen-komponen atau struktur dari tubuhnya. Kemudian masuk ke alver fingerling, ini segmentasi yang kedua, tingkat resikonya lebih sedang karena dia sudah relatif terdomestikasi atau sudah tidak liar begitu. Kalau glass eel itu liar sekali. Dia masih seperti Tarsan begitu Mas Nanda. Ingat ya kalau Tarsan itu berarti di hutan. Kalau di hutan mereka tidak punya aturan begitu. Maka glass eel yang dipelihara itu mulai diberikan aturan-aturan. Kapan dia makan, kapan dia diberikan ganti air, kapan dia dilakukan pembersihan dan lain sebagainya. SOP yang dilakukan dalam budidaya. Sehingga kemudian setelah menjadi alver, dia sudah mengenal hal tersebut. Nah, di alver dia tingkat resikonya lebih sedang karena sudah relatif lebih rendah tingkat kematian dan resiko-resiko yang lain. Sampai ke fingerling ini sudah resiko lebih rendah lagi karena ikannya sudah lebih survive gitu. Ikannya sudah lebih kuat, ikannya sudah relatif dewasa sampai ukuran konsumsi. Terakhir ada produk olahan dan produk olahan ini ready to eat dan orang memungkinkan sekali untuk menjalankan usaha di produk olahan. Oke Mas Nanda, saya jelasin sedikit ya tentang tadi segmentasi yang tadi. Tentu akan punya hubungan dengan apa yang dikembangkan oleh Sidat Labas. Jadi Sidat Labas mengembangkan usahanya dengan sistem kemitraan inti plasma. Jadi kami sebut mitra-mitra kami sebagai Labasian. Jadi orang-orang yang kemudian tergabung dalam kemitraan Sidat Labas. Jadi Labas menjadi inti yang kemudian bisa menyediakan bibit, pakan, peralatan, SDM yang bisa diakses dan bisa dibeli oleh mitra ya, agar kemudian mereka bisa kembangkan berbagai segmentasi yang tadi. Ada yang mereka segmentasinya dari alver sampai fingerling. Nah, itu mereka kembangkan di segmentasi itu. Ada yang dari fingerling sampai konsumsi. Ada yang memang dari olahan, ya, ada yang dari olahan. Sehingga mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk kemudian punya kegiatan usaha bermitra dengan Labas. Begitu Mas Nanda. Jadi segmentasi yang tadi dibuat menjadi sebuah kemitraan yang sifatnya bisa mengakses langsung dari Sidat Labas untuk benih, pakan, peralatan, SDM bahkan. Jadi beberapa mitra itu sampai memagangkan dan melatih SDM-nya agar punya kemampuan di bidang ikan sidat ini. Oke, kita lanjut. Untuk mulai usaha, ini harus dari mana begitu ya? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian memulai usaha ikan sidat, mulai dari mana? Nah ini yang jadi penting untuk kita bahas. Ada beberapa poin yang sifatnya bisa kita mulai. Yang pertama, kita harus cari tahu dan kenal dengan ikan sidat ini. Kalau tidak tahu dan kenal, sulit untuk kemudian bisa punya ilmu tentang ikan sidat ini. Jadi kalau orang yang dilele, saya sering banget ngomong gitu ya, atau udang atau ikan apapun, mereka harus kenal dengan ikan sidat ini. Kalau mereka nggak kenal, mereka nggak tahu bagaimana cara peliharanya, mereka sukanya apa, kebiasaannya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka harus punya mentor, Mas Nanda. Mereka harus punya role model yang kemudian mereka bisa lihat bagaimana mereka memulai kegiatan usahanya atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya budidaya misalnya atau kegiatan yang sifatnya di pengolahan. Kemudian setelah mereka mulai tahu dan mengenal, mereka harus pelajari mendalam SOP teknis budidayanya agar mereka tahu step demi step yang dilakukan, Mas Nanda. Bagaimana tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, dan seterusnya. Agar kemudian keberhasilan ini bisa didapatkan. Kemudian yang keempat, lakukan usaha dari risiko yang terendah. Kemudian naik skala usahanya bertahap. Tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, bagaimana memulai usaha dari kegiatan pembesaran. Atau bahkan jangan lakukan yang punya resiko dulu, lakukan yang tanpa resiko. Contohnya salah satunya adalah dengan misalnya reseller misalnya. Setelah mereka tahu pasarnya, setelah minat dari masyarakat sudah cukup baik, setelah mereka punya atau mengetahui bagaimana cara menjual, maka konsep itu akan hadir untuk menghadirkan produksi namanya. Jadi ini sebuah hal yang sifatnya menarik sekali untuk dilakukan karena tanpa resiko begitu ya untuk menjadi reseller dan dia punya semangat yang tinggi untuk memulai produksi. Kenapa?
oh saya udah bisa loh. Kenapa nggak saya produksi ikan konsumsinya? Kenapa kemudian saya tidak mengolah ikan sidatnya misalnya? Itu contoh, Mas. Mas Nanda ngomong-ngomong, kita ada sharing e-book ya? Wah, udah dari hari pertama, Mas, kita ada e-book gratis. Oke, ada e-book yang dibagikan ya. Kalau saya bahas itu lebih dalam gimana, Mas? Wih, itu lebih mantap, Mas. Jadi yang nggak ikut IS-Talk ini sedikit menyesal karena cuma tahu dari bukunya, tapi nggak dijelaskan oleh yang memang menulisnya gitu ya, Mas. Oke, sepakat kalau begitu. Kita bahas nih, ada 5 rahasia jitu budidaya ikan sidat. Dan ini menjadi menjadi sebuah hal yang penting untuk disimak, karena ketika kemudian kita punya 5 tools ini, kemudian kita punya yang sifatnya pembimbing gitu. Ketika kita akan melakukan, kita punya pakem-pakem yang kemudian akan kita lakukan gitu. Tapi kalau kemudian mereka menganggapnya biasa saja, menyepelekan dan lain sebagainya, biasanya pengalaman kami budidaya ikan sidatnya akan kemudian tersendat begitu. Oke, Mas Nanda. Di poin pertama, rahasia pertama dari keberhasilan bisnis sidat adalah benih. Dan benih ini hanya didapatkan dengan cara budidaya yang baik. Jadi kita punya standar, Mas Nanda, dari Kementerian Kelautan Perikanan itu mengeluarkan namanya sertifikat CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Dan mereka akan menilai bagaimana cara budidaya dari sebuah tempat. Begitu ya. Maka mereka akan mengharapkan bagaimana benih-benih yang dihasilkan tadi itu punya kualitas dan syarat-syarat benih yang baik dan sehat. Karena benih yang baik akan kemudian menghasilkan benih atau menghasilkan hasil panen yang baik. Karena kalau benihnya sudah jelek, contoh ya, kalau di sidat itu ada yang ditangkap misalnya, contoh ya, ada yang ditangkap dengan potas, bahan kimia, ada yang ditangkap dengan pancing. Ya. Kemudian akhirnya mereka mendapatkan benih yang kurang baik. Atau yang kedua, benih itu dihasilkan dari kegiatan budidaya yang tidak standar. Sehingga harganya murah, tapi akhirnya mereka tidak berhasil. Lambat pertumbuhannya, banyak kematiannya, dan seterusnya. Jadi rahasia yang pertama adalah cari benih yang kualifikasinya bagus, yang bisa di-traceability atau dicari ketelusurannya. Dari mana asal usulnya, dipeliharanya di mana, dengan standar apa dan lain sebagainya. Ini yang penting. Ini penting banget dari yang lain. Kemudian yang terakhir, Mas Nanda, kita juga penting untuk menggunakan probiotik. Karena ikan ini menggunakan protein yang sangat tinggi di pakannya, berkisar di 40-60%, maka tentu bahan organik akan banyak masuk ke dalam air. Maka trik yang paling jitu di dalam kegiatan pemeliharaan air yang tadi, kami gunakan probiotik khusus yang kami kembangkan untuk mendukung kualitas air yang sesuai dari batas toleransi ikan sidat. Jadi kami kembangkan bakteri nitrifikasi yang memang berfungsi untuk mereduksi bahan-bahan organik tadi. Dan ternyata kami juga tidak hanya untuk sidat, kami cobakan di ikan hias misalnya, ataupun ikan-ikan yang lain, bahkan ikan lele, karena beberapa mitra ternyata akses juga dan mereka pelihara ikan lele. Kita cobakan probiotik ini untuk ikan lele dan hasilnya luar biasa, bagus banget. Mereka bisa tidak ganti air, bahkan untuk ikan lele dalam jangka waktu 1 minggu begitu. Jadi kami pun kembangkan untuk di budidaya ikan sidat juga probiotik, sehingga air yang kita gunakan relatif sangat-sangat sedikit, Mas Nanda. Mungkin 5 rahasia itu, Mas Nanda, yang bisa disampaikan. Dan jangan lupa juga di-download e-book sidat gratisnya dan bisa join ke grup komunitas serta mendapatkan 5 jurus jitu budidaya ikan sidat. Saya Riani pamit undur diri pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.